Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas tentang konsep dasar dari suku. Yang pertama, kita perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Azril Gumelar Sugito, NIM 195211318. Lalu yang kedua, Diki Baktiar, NIM 195211321. Lalu ada Mbak Dita Lestari, NIM 195211332. Langsung saja, di sini dari kelompok kami akan membahas suku. Yang pertama adalah pengertian suku. Menurut tim studi pasar modal Bapepam LK tahun 2019 telah merumuskan bahwa pada dasarnya definisi suku yang berasal dari berbagai sumber literatur dapat dibagi menjadi dua, yaitu definisi secara etimologi dan definisi secara terminologi. Secara etimologi atau bahasa, suku berasal dari bahasa jamak bahasa Arab yaitu sak, yang berarti sertifikat, perjanjian, atau instrumen hukum. Secara terminologi, suku dapat didefinisikan sebagai sertifikat kepercayaan atas kepemilikan sesuatu dengan masing-masing sak yang menunjukkan kepentingan kepemilikan yang proporsional dan tidak dapat dipisahkan dalam suatu aset atau kumpulan aset. Menurut MUI, suku atau obligasi syariah didefinisikan suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee, serta membayar kembali ke dana obligasi pada saat jatuh tempo. Sehingga dapat disimpulkan bahwa suku merupakan suatu instrumen yang inovatif, dapat membantu dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembangunan bagi negara maupun corporate, dan meningkatkan modal usaha dalam pengembangan usaha bagi yang menerbitkan. Lalu yang kedua yaitu jenis-jenis suku. Di sini jenis-jenis suku terbagi menjadi dua, yaitu suku menurut penerbitannya dan suku menurut akadnya. Yang pertama yaitu suku menurut penerbitannya. Ada suku pemerintah atau suku negara. Suku pemerintah atau suku negara ialah surat hutang syariah yang diterbitkan oleh negara untuk keperluan membiayai APBN negara atau proyek-proyek negara seperti pembangunan infrastruktur. Lalu yang kedua ada suku korporasi. Suku korporasi ialah surat hutang syariah yang diterbitkan oleh perusahaan atau emiten untuk keperluan membiayai kebutuhan dana perusahaan atau proyek-proyek perusahaan. Lalu yang ketiga, suku global. Suku global ialah surat hutang syariah yang diterbitkan oleh negara-negara lain secara internasional. Lalu suku menurut akadnya. Di sini ada 5. Yang pertama, suku ijarah. Berdasarkan fatwa MUI, obligasi syariah suku ijarah merupakan obligasi syariah ijarah yang diterbitkan berdasarkan akad ijarah, di mana pemegang obligasi syariah ijarah tersebut dapat bertindak sebagai penyewa dan dapat pula bertindak sebagai pemberi sewa. Lalu ada suku mudharabah. Suku mudharabah ialah suku yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah, yang merupakan suatu bentuk kerjasama di mana satu pihak menyediakan modal atau sohibul mal dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian atau mudharib. Keuntungan akan dibagi berdasarkan perbandingan yang disepakati sebelumnya, dan kerugian yang timbul akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Lalu yang ketiga ada suku musyarakah. Merupakan suku yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah, yang merupakan suatu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal yang digunakan untuk membangun proyek baru
lalu dan mengembangkan proyek yang telah ada atau membiayai kegiatan usaha. Lalu yang keempat ada suku murabahah. Suku murabahah dalam suku dengan akad murabahah, investor membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya dengan emiten, dan keuntungan investor diperoleh dari selisih harga beli dari produsen dengan harga jual kepada emiten. Lalu yang terakhir ada suku istisna. Istisna adalah perjanjian kontrak untuk barang-barang industri yang memperbolehkan pembayaran tunai dan pengiriman di masa depan atau pembayaran di masa depan dari barang-barang yang dibuat berdasarkan kontrak tertentu. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Diki Baktiar. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan yang disebutkan oleh rekan saya, yaitu tentang pembagian suku. Berdasarkan institusi yang menerbitkan suku di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu suku yang dikeluarkan pemerintah atau suku negara dan suku korporasi. Yang pertama, suku negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, surat berharga syariah negara selanjutnya disingkat SBSN atau dapat disebut suku negara. Suku negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas pembagian penyertaan terhadap aset SBN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Aset surat berharga syariah negara SBSN adalah objek pembiayaan SBSN atau barang milik negara yang memiliki nilai ekonomis. Sejak berlakunya undang-undang tersebut, pemerintah mulai menerbitkan surat berharga syariah negara atau SBSN sebagai alternatif pembiayaan belanja negara. Penerbitan SBSN di dalam negeri dilaksanakan menjadi 3 metode penerbitan, yaitu yang pertama book building, yang kedua private placement, dan lelang. SBSN yang diterbitkan melalui metode book building yaitu suku negara retail atau SR dan suku negara Indonesia atau SNI. Suku negara tidak mewakili sebuah hutang yang diserahkan kepada emiten oleh pemegang sertifikat. Suku diterbitkan berdasarkan sebuah kontrak yang dirujuk sesuai dengan peraturan syariah yang mengatur penerbitan dan perdagangannya. Penggunaan dana hasil suku juga tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi yang kedua, suku korporasi. Suku korporasi merupakan suku yang dikeluarkan oleh perusahaan swasta sebagai emiten. Emiten penerbit suku tersebut berasal dari beragam jenis usaha, mulai dari perusahaan telekomunikasi, perkebunan, transportasi, lembaga, keuangan, properti, sampai industri swasta. Dalam hal ini, yang menjadi underlying aset dari suku korporasi ini adalah aset dari perusahaan atau anak perusahaan yang dimiliki. Yang menjadi dasar peraturan mengenai suku korporasi yaitu Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 dan Fatwa DSN MUI. Berdasarkan akad yang digunakan, penerbitan suku korporasi di Indonesia baru menggunakan akad mudharabah dan ijarah. Dan selanjutnya itu tujuan penerbitan suku. Yang pertama, untuk memperluas basis sumber pembiayaan perusahaan. Yang kedua, untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan pasar keuangan syariah di dalam negeri. Yang ketiga, memperluas dan mendiversifikasikan basis investor. Dan yang terakhir, mengembangkan alternatif instrumen investasi memperluas usaha perusahaan. Materi selanjutnya yaitu tentang pihak yang terlibat dalam penerbitan sukuk. Ada 3 pihak. Yang pertama ada emiten. Emiten itu adalah pihak yang terlibat langsung dalam pembentukan akad dan bertanggung jawab atas pembayaran pokok serta imbalan hasil sukuk yang diterbitkan. Yang kedua ada Special Purpose Vehicle atau disebut dengan SPV, adalah badan hukum yang didirikan khusus untuk penerbitan sukuk dengan tugas antara lain melakukan pensekuritian aset, pengeluaran sertifikat sukuk mengikuti kontrak tertentu, penjualan sukuk kepada investor, penentuan keuntungan, penembusan sukuk, sebagai badan penjamin pelaksana sukuk berjalan sesuai yang telah ada. Yang ketiga ada investor. Investor itu adalah pihak pemegang sertifikat sukuk yang memiliki hak atas kepemilikan atas underlying aset, akan tetapi hanya memiliki atas manfaat saja dan bersifat sementara sampai jatuh tempo.
Untuk yang selanjutnya ada perkembangan sukuk. Pertama kali diterbitkan oleh PT Indosat pada bulan September tahun 2002 dengan nilai sebesar 175 miliar. Nilai penerbitan sukuk korporasi hingga tahun 2008 itu mencapai 4,76 triliun. Kemudian berdasarkan akad yang digunakan, penerbitan sukuk korporasi di Indonesia itu baru menggunakan akad mudharabah dan ijarah. Kemudian, untuk pertama kali, akad ijarah digunakan pada tahun 2004. Nah, sejak saat itu, akad ijarah itu paling sering digunakan. Untuk materi yang terakhir, ada karakteristik sukuk. Ada 6 karakteristik. Yang pertama, ada merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak bermanfaat atau beneficial title. Lalu yang kedua ada pendapatan berupa imbalan, margin, dan bagi hasil sesuai dengan jenis akad yang digunakan. Yang ketiga terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Yang keempat penerbitan melalui Special Purpose Vehicle atau SPV. Yang kelima memerlukan underlying asset. Dan yang terakhir penggunaan proceed harus sesuai dengan prinsip syariah. Demikianlah presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.